Halo semuanya, bersama saya Apostate Prophet. Video kali ini membahas tentang ayat-ayat yang dianggap kurang masuk akal, sama seperti yang akan kita bahas kali ini. Sekarang, mari kita mulai topik hari ini, bahwa Muhammad merasa terganggu dengan tamu di rumahnya, tetapi sulit untuk menyampaikannya secara langsung. Hal ini tertulis dalam Al-Quran, Surah 33, ayat 53 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masakannya. Tetapi jika kamu dipanggil, masuklah. Apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Seperti yang Anda lihat, teks ini menunjukkan perhatian besar terhadap masalah pribadi Muhammad. Mari kita ringkas poin-poinnya. 1. Jangan masuk ke rumah Muhammad tanpa izin. 2. Masuklah hanya jika diundang dan makanan sudah siap. 3. Jangan berlama-lama, pergilah setelah selesai makan. Jangan bersikap tidak sopan. 4. Disebutkan bahwa Muhammad sebenarnya bisa saja mengatakan ini sendiri, tetapi ia merasa sungkan, sehingga pesan ini disampaikan melalui wahyu. 5. Berbicaralah kepada istri-istrinya hanya dari balik tabir. 6. Setelah Muhammad wafat, tidak ada yang boleh menikahi istri-istrinya, terutama Aisyah yang menikah saat masih sangat muda. Ia harus menjalani sisa hidupnya tanpa menikah lagi setelah Muhammad wafat. Bagi saya sangat aneh melihat bagaimana hal-hal yang bersifat domestik dan personal seperti ini masuk ke dalam kitab yang dianggap sebagai panduan abadi umat manusia. Saya sempat membaca penjelasan dari beberapa ahli yang menyebut tindakan bertamu terlalu lama sebagai perbuatan buruk. Ini terasa lucu bagi saya. Terdapat sebuah hadis dari Anas bin Malik yang menjelaskan latar belakang ayat ini. Saat Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahsh, ia mengadakan jamuan makan. Setelah makan, orang-orang tetap duduk dan mengobrol. Muhammad keluar masuk rumah beberapa kali sebagai isyarat agar mereka pulang, tetapi mereka tidak juga pergi. Akhirnya, ayat ini turun untuk mengatur perilaku para tamu tersebut. Ada juga hadis lain yang menceritakan bahwa setelah semua orang pergi, Muhammad memasang tabir sebagai batas. Narasi-narasi ini menggambarkan situasi yang sangat manusiawi. Seorang pria yang merasa cemburu atau terganggu karena privasinya dengan istrinya terusik oleh tamu yang tidak tahu waktu. Namun, alih-alih menegur secara langsung, hal ini diformalitaskan melalui perintah agama. Dari perspektif apapun Anda melihatnya, ini terasa sangat personal. Saya memiliki pengalaman pribadi dengan ayat ini. Dulu, saat masih sekolah di Turki, saya berdebat dengan seorang ateis tentang kebenaran agama saya. Ia meminta saya membaca surah 33 ayat 53 ini. Saat saya membacanya, saya merasa bingung. Sulit untuk menafsirkan ayat ini sebagai sesuatu yang universal. Ini tampak sangat menguntungkan kepentingan pribadi satu individu pada masa itu. Saat itu saya merasa dia terganggu, namun sekarang saya hanya bisa menertawakannya. Terima kasih telah menonton. Anda bisa mengikuti saya di media sosial. Saya sangat aktif di Instagram dan Twitter. Anda juga bisa mendukung saya melalui Patreon agar saya bisa terus fokus membuat konten seperti ini. Tautan ada di deskripsi. Sampai jumpa di video kontroversial lainnya. Tetaplah berpikir kritis.
Sampai jumpa. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan ceritakan ini. Mau terus? Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Maaf, ini hadisnya sahih. Tolong baca dalam kitab Tamasya ke Surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar ini khusus bapak-bapak. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak.